Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni asta'udi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda kulli hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, atibil kalam wafsis salam wasilil arham wasalli bil laili wan nasu niyam sumadkhulil jannatu bis salam. Bapak Imam Masjid yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Utsman bin Affan yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurulillah, mengawali pertemuan pagi yang sejuk ini kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini pula kita masih menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih untuk melaksanakan satu kewajiban besar kita, sholat subuh berjamaah. Insya Allah dilanjutkan dengan kegiatan kajian Ahad pagi di masjid yang kita cintai ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Huda warahmah, Kashiful Ummah, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita ikuti ajaran-ajaran sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang saya muliakan, di kesempatan yang singkat pagi ini saya akan mencoba menyampaikan materi dengan judul Sains dalam Sunnah Ilmiah. Bapak Ibu, ada beberapa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di dalamnya ternyata mengandung nilai-nilai sains ilmiah. Di antaranya yang pertama, Bapak Ibu, sunnah bersin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Jika salah satu di antara kalian bersin, maka bacalah atau ucapkanlah alhamdulillah. Falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Dan saudaramu atau temannya yang mendengar hendaknya membaca yarhamukallah. Orang yang bersin alhamdulillah, yang mendengarkan yarhamukallah, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum.
Kemudian apabila orang yang bersin tadi mendengar ungkapan yarhamukallah, maka hendaklah ia kembali mendoakan yahdikumullah. Semoga Allah memberimu petunjuk, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang saya muliakan, sampun biasa nggih, alhamdulillah sing nang sandinge yarhamukallah, kemudian yang bersin mendoakan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga bersabda, hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Salah satu di antara yang 6 itu adalah wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila bersin maka ucapkanlah alhamdulillah. Bapak Ibu, mengapa Nabi kok sangat memperhatikan perkara bersin? Bahasa orang Purwokerto wahin begitulah. Padahal wahin atau bersin itu bukan sesuatu yang menurut kita bukan istimewa. Setiap orang, bahkan bayi yang baru lahir saya pernah lihat itu bisa bersin. Bukan sesuatu yang istimewa. Tapi mengapa Rasulullah memberikan perhatian begitu serius terhadap perkara bersin sebagaimana hadis yang saya sampaikan di atas? Setelah diteliti Bapak Ibu, ternyata bersin itu secara sains ilmiah ada manfaatnya. Pertama Bapak Ibu, bersin itu disebabkan oleh sternutasi. Ini ahli-ahli sains ilmiah itu meneliti ada apa di balik bersin. Ternyata bersin itu terjadi karena ada sternutasi. Sternutasi itu ledakan udara yang keluar dari mulut dan hidung kita. Ledakannya ini sangat besar dan sangat banyak. Itu bersin. Sehingga karena terjadi ledakan atau sternutasi ini, ternyata bersin itu bermanfaat menghindarkan diri dari kerusakan otak. Bapak Ibu coba bayangkan, kalau kita tidak bersin, menurut ahli sains, otak kita rusak, otak kita error. Padahal komandan untuk tubuh kita bisa bergerak itu otak. Kalau otak kita rusak, mata tidak bisa melihat secara normal, telinga tidak bisa mendengar, tangan tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa berjalan, mulut sulit bicara karena otaknya terjadi trouble, rusak atau error tadi. Dengan kajian singkat atau sains ilmiah ini, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan atau mengajarkan kepada kita, kalau kamu bersin, bersyukur, alhamdulillah otakmu tidak rusak. Kawan di sampingmu juga mendoakan, yarhamukallah. Sudah bersyukur, kemudian didoakan, moga-moga sampean pikantuk rahmat. Kemudian yang bersin juga mendoakan, yahdikumullah. Indah sekali Islam ini. Insya Allah kalau model kita yang bersin seperti ini, selain otak kita tidak rusak, tidak ada petendengan, Pak. Apa maning petendengan rebutan kopi, tidak ada. Karena di
saling mendoakan, saling memberikan support, rahmat, hidayah, dan lain sebagainya ada dalam hadis itu. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, saya baca dalam teori kedokteran, bersin itu berfungsi membersihkan faring. Faring itu rongga antara hidung, mulut, dan tenggorokan. Analogi mudahnya itu, Pak, bersin itu ternyata tukang nyapunya hidung, tenggorokan, dan mulut kita. Nah ini, hidung, mulut, dan tenggorokan kita itu ternyata ada tukang ngepelnya. Nah ini fungsinya sebagai faring. Masya Allah. Ini kok maha rahman rahimnya Allah. Mulut, hidung saja sudah ada tukang petugas kebersihannya, yakni dengan bersih. Oleh karena itu tepat sekali kita bersyukur kepada Allah ketika bersin. Alhamdulillah, Allah menyiapkan, Allah sudah menyediakan tukang bersih-bersih hidung, mulut, dan tenggorokan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, menurut ilmu kesehatan, bersin itu ternyata mampu mengeluarkan kuman dari dalam tubuh. Masya Allah. Setiap 1 kali bersin menurut ahli itu lebih dari 100.000 kuman keluar dari tubuh kita melalui hidung dan mulut kita. Makanya kalau sedang bersin, liane mandan minggir aja ditampani, Pak. Minggir. Karena ini proses mengeluarkan kuman. Sehingga di saat bersin, udara kotor itu keluar dari mulut dan hidung seseorang. Masya Allah. Tubuh kita bersih karena dengan bersih. Sehingga orang yang bersin menurut Rasulullah dikeluarkan sebanyak mungkin, sekuat mungkin. Aja ngasih eman-eman kalau bersin, Pak. Tolong yang eman-eman diingatkan. Nah, bersin kok eman-eman, ini kuman keluar. Dan yang keempat, kalau orang menahan bersin, hubungannya dengan telinga. Bersin ditahan, maka telinga, gendang telinga, dan bagian-bagiannya akan mengalami kerusakan. Kalau gendang telinga kita rusak, bersinnya kita tahan, kita dapat pangkat baru, namanya Pak Bau. Bau dek. Ini karena bersin kita tahan. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya Allah, Rasulullah mengajarkan alhamdulillah ketika bersin, karena di balik bersin itu ada rahasia kesehatan, ada rahasia yang sangat bermanfaat untuk diri kita. Bapak Ibu, beda dengan menguap. Menguap itu angop. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa amma tasaubu fa innama huwa minasyaiton. Angop atau menguap itu dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyuraddahu mastata'a. Apabila salah satu di antara kalian menguap atau angop, hendaklah ia menutup atau menahan semampu mungkin. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhakhika minhu syaiton. Karena jika salah satu di antara kalian menguap, maka setan akan tertawa. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang saya muliakan, hadis ini menjelaskan angop atau menguap itu ternyata dari setan. Maknanya bagaimana? Pertama,
ahli hadis merumuskan setan itu sangat suka sekali terhadap orang yang menguap. Kenapa suka? Karena pada saat menguap wajah kita menjadi sangat jelek. Nanti pulang praktek angop di depan cermin, Pak. Kira-kira tambah gagah apa tambah halak, begitulah. Nah ini, setan seneng karena muka kita itu jelek karena gara-gara angop. Makna yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan, Allah itu suka terhadap yang bersin, terhadap orang yang bersin Allah suka. Dan benci terhadap orang yang menguap karena dilihat dari sebab terjadinya bersin dan menguap. Menguap menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu terjadi karena keadaan badan kita ringan, pori-pori tubuh kita terbuka. Dan menguap atau angop itu penyebab utamanya karena kita kekenyangan. Nah ini, kalau sudah kenyang tubuh kita malas, akhirnya angop. Beda dengan bersin. Bersin itu bukan dalam rangka malas, bukan dalam rangka lemes, bukan. Tapi bersin itu menyehatkan saluran hidung, tenggorokan, mulut kita, mengeluarkan kuman dari tubuh kita dan meningkatkan semangat ibadah kita karena kuman keluar dari tubuh kita. Nah, itu bedanya angop dengan bersih. Oleh karena itu Bapak Ibu, Ibnu Hajar mengutip pendapatnya Ibnul Arabi bahwa sesuatu yang jelek dan dibenci Allah itu dinisbatkan kepada setan, seperti angop tadi. Karena penyebab menguap itu salah satu faktor utamanya adalah perut kenyang. Nah ini, kalau perut kita kenyang, kekenyangan, apalagi kemelekaran, rasane males, aras-arasen, pengennya santai-santai, pikirannya belayang, bahasa gaulnya mager, busing dipager apane. Saya dapat WA itu, "Seknopo Pak, sibuk." Sana jawab, "Saya sedang mager." Saya itu tidak tahu mager itu apa. Saya tanya istri saya, mager itu ternyata malas gerak, begitu. Allahu Akbar. Karena malas gerak, menguap malas, maka nisbatnya kepada setan. Bapak Ibu yang saya muliakan, nisbat menguap itu dinisbatkan kepada setan. Orang kekenyangan itu malas gerak, hawane malas kerja, tidak produktif. Orang kekenyangan itu hawane ngantuk, ongap, angop, dengat, dengut. Kalau pengajian habis subuh sudah ngopi ya kadang-kadang ongap, angop, ya pancen setan temenanan. Itu begitu. Ya, orang kenyang itu pikirannya bukan ilmu Pak, tapi syahwat. Dan orang kalau kekenyangan itu sulit bangun malam. Untuk ta'abudul layali, ibadah di keheningan malam abot. Sebab nafsu perut itu mendominasi dan mengalahkan semangat ibadah kita. Nah ini. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jika kamu angop, fal yuraddahu mastata'a, segera tahan semampu mungkin, ditutup, ditahan, karena angop itu dari setan. Kalau dalam bahasa Arab itu fal yuraddahu itu kan fi'lul amar. Fi'il amar itu kejadian pada saat berlangsung atau setelahnya begitu. Jadi nahan angop itu maksudnya pada saat angop ataupun angop yang akan datang itu siap-siap ditahan. Nah, ini perintah ini sifatnya umum, baik saat ini maupun yang akan datang untuk semua manusia.
baik besar maupun kecil. Tapi bayi ya aja kon nahan mengurung bisa. Inilah bersin dan menguap ditinjau dari aspek sains dan sunnah. Ada interrelasi, interkoneksi. Ternyata bersin itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menguap itu ternyata diminta untuk ditahan karena ada rahasia di balik itu. Ini sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, Bapak Ibu, jangan suka marah. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Jariyah bin Qudamah sowan kepada Kanjeng Nabi. Beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, ausoni, berikan saya wasiat ya Rasul." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "La taghdab, jangan marah." Minta wasiat kok diberikan wasiat pendek. La taghdab, jangan marah. Tidak puas hatinya itu. Kemudian tanya lagi, meminta wasiat lagi. Ausoni ya Rasul, saya minta wasiat ya Rasul. Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan suka marah. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu, hadis ini menurut ulama sifatnya jawami'ul kalim. Wasiat yang isinya singkat, padat, jelas, mudah diingat dan mudah dihafal, tapi di dalamnya ada pengalaman paling berharga. Orang ngapalkan satu kalimat la taghdab mudah, la taghdab jangan marah mudah. Ini Jariyah bin Qudamah diberikan wasiat seperti itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, menurut Ibnu Qudamah, marah itu kenapa diwasiatkan oleh Rasulullah? Karena marah itu menjadikan darah dan hati kita mendidih. Oleh karena itu orang yang sedang marah inginnya mencari pelampiasan. Itu. Kalau orang sedang marah, darah dan hatinya mendidih, kemudian menyebar ke nadi, kata ahli itu, kemudian naik ke seluruh anggota tubuh kita seperti naiknya air ketika mendidih. Air ketika mendidih itu kan naik, gemulak-gemulak naik begitu. Maka orang yang sedang marah itu otake umep, atine umep, darah yang mengalir di tubuh kita umep, yang umep-umep ini menjadikan anggota tubuh kita ingin berbuat tidak baik sebagai pelampiasan. Nah ini, hati-hati kalau orang sedang marah, kaki ingin menendang, tangan ingin memukul, air liur ingin disemprotkan, lisannya ngomongnya jelek, sampai-sampai warga kebun binatang diabseni semua. Ini karena orang kondisinya sedang marah. Bahkan ada peneliti dari Unpad namanya Dr. Andri Abdurrahman menyampaikan orang yang sedang marah suaranya naik 5 oktav. Masya Allah. Biasanya halus, naik lagi jengkel, naik 5 kali. Dan obat yang paling tepat, kata Andri Abdurrahman, untuk mengatasi marah itu relaksasi. Relaksasi yang paling baik itu adalah suara bacaan Al-Quran. Ini kata peneliti dari Unpad. Jadi Pak, kalau ibu-ibu di rumah marah, bacakan ayat kursi. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, menurut para ahli, termasuk ahli medis dan psikologis, Rasulullah itu melarang kita, mewasiatkan kita untuk tidak marah karena apa? Pertama, orang yang marah itu imunitasnya menurun, kondisi tubuhnya itu tidak kebal, turun Pak. Nah ini, jadi ada orang kok dela-dela meriang, jagung tok meriang. Ini maaf, mungkin ada marahnya di situ, hilangkan.
Marah itu menyebabkan depresi. Orang stres, orang depresi itu karena penyebabnya marah. Apalagi sudah marah dingken di nang kene bae. Asem ya. Ini depresi muncul. Yang ketiga, marah itu merusak paru-paru. Ada beberapa ilmuwan dari Harvard University itu melakukan penelitian terhadap 670 orang laki-laki selama 8 tahun. Ada 670 orang diteliti selama 8 tahun. Ternyata hasil penelitiannya itu menyatakan pria yang pemarah paru-parunya cepat jebol. Karena hormon stres marah itu semakin meningkat, kemudian terjadi peradangan di saluran udara yang tidak kuat paru-parunya. Ini. Tapi ini jangan jadi alasan. Kadang-kadang rokok nanti bikin paru-paru enggak, marah, rokok tidak, begitu. Kadang-kadang jadi alasan. Yang keempat, marah meningkatkan resiko penyakit jantung. Ini ditulis dalam jurnal Harvard Health Publishing. Itu dalam 2 jam setelah ledakan marah, seseorang itu biasanya lemah jantung. Yang kelima, orang marah itu ternyata sulit tidur. Insomnia. Nah ini. Orang tahu kesu, tak kesu, jadi kepikiran nggak bisa tidur. Saya dulu itu pernah punya staf sekitar ada 7 orang itu di kantor itu. Itu hari itu yang dilalah itu, diangel, diomongi kiangel, diarahkan itu sulit dan saya marah Pak. Saya marah itu. Setelah marah saya pulang, ternyata semalam itu nggak bisa tidur. Ya, staf itu saya telponi satu persatu, nggak ada yang ngangkat itu 7 orang itu. Tidur kan. Akhirnya pagi itu saya ketemu lagi, tak telepon kok sampean ndak diangkat. Kulo anger Pak, letilem. Semuanya ternyata tidur nyenyak. Yang marah tidak bisa tidur. Nah, itu begitu. Ada rasa was-was, rasa khawatir, rasa macam-macam, jadi tidak bisa tidur. Ini karena marah. Marah itu ternyata menjadi salah satu penyebab hipertensi, tensinya tinggi, dhuwur, akhirnya pusing dan lain sebagainya. Maka marah itu dianjurkan oleh Rasulullah, diwasiatkan untuk Jariyah bin Qudamah dan termasuk untuk kita supaya tidak marah. Orang yang pemarah hafalannya mudah hilang. Karena hafalan di otak itu terurai, morak-marik karena marah. Makanya saya pelajari sejarah Bapak Ibu. Orang-orang ulama dulu kelihatannya itu tidak ada yang menyajikan sejarah marahnya para ulama. Itu tidak ada. Tidak ada. Sehingga ulama-ulama dulu itu hafalannya kuat, ilmunya banyak, semangat ibadahnya luar biasa. Ini salah satu faktornya bisa menahan marah. Dan orang ketika marah memutuskan sesuatu pasti tidak bijaksana, pasti tidak objektif. Karena hati pikirannya labil, nafsunya itu mengendalikan semua anggota badannya. Maka dari itu Bapak Ibu, marah itu dihindari. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah itu pernah menceritakan begini. Suatu ketika Abu Bakar duduk di samping Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki mencela Abu Bakar, mencaci maki Abu Bakar. Awalnya Abu Bakar sabar, diam. Tapi lama-kelamaan terpancing. Sehingga Abu Bakar kembali mencela laki-laki tadi. Ketika dimarahi, ikut memarahi. Ketika dicela, kembali mencela. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah kemudian bangkit berdiri, meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar bingung. Kemudian Abu Bakar lari
mengikuti Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasul, aku dicaci, aku dicela, engkau malah duduk diam dan tersenyum. Tapi kenapa ketika aku kembali mencela, aku balik marah kepada laki-laki itu, kenapa engkau meninggalkanku ya Rasul? Kenapa raut wajahmu kok kelihatannya tidak suka ketika aku kembali mencaci dan memarahi laki-laki itu ya Rasul?" Jawabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singkat, "Wahai Abu Bakar, ketika kamu dicela dan kamu diam, malaikat di sampingmu, malaikat yang akan membelamu, malaikat yang akan menyelesaikan kebaikan untukmu. Tapi ketika kamu marah, malaikat pergi, yang datang itu setan. Dan aku," kata Nabi, "tidak mau duduk bersama dengan setan." Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh karena itu menjadi sesuatu yang penting ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Jariyah bin Qudamah, mengajarkan, mewasiatkan termasuk kepada kita untuk tidak marah, karena marah itu dampaknya sangat tidak baik dan merugikan pelakunya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini marah. Yang ketiga, sunnah sedikit tertawa, banyak menangis. Ini juga ada dalam hadis riwayat Bukhari. "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhakhiktum qalila wala bakaitum katsira." Nabi bersabda, "Kalau kalian tahu yang ku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Mengapa demikian? Karena pertama, menurut sains, menangis itu menyehatkan mata. Kalau mata kita tidak bisa menangis, bisa-bisa buta, Pak. Sehingga kita bersyukur, alhamdulillah saya bisa nangis. Senajan nangis kurang duit, syukuri itu. Ini syukuri. Menangis itu yang keluar pasti air mata, bukan mata air. Kalau air mata ternyata fungsinya menetralisir kondisi mata kita. Coba perhatikan, Pak. Kalau kita pergi, ada debu, ada kotoran, ada asap masuk ke mata kita, kemudian mata kita memerah. Lantas malam hari kita tidur, mata kita memerah karena terkena kotoran, tidur pagi harinya pasti kita panen belek, betul nggak? Ciloh itu ciloh, bukan cilok, bukan ciloh, belek. Ternyata belek menurut ahli kesehatan mata itu adalah air mata yang mengendap. Kotoran-kotoran itu dikumpulkan oleh air mata, kotoran itu namanya belek. Masya Allah. Dan fungsi belek itu menetralisir mata kita sehingga mata kita tidak rusak. Masya Allah. Ini yang ketiga, air mata yang keluar karena sedih, galau, termasuk air mata yang keluar saat kita bahagia atau rindu terhadap seseorang, kemudian kita ketemu, kemudian nangis. Ini ternyata menjadikan mata kita semakin sehat, Pak. Sepanjang tangisnya itu tidak berlebihan. Nangis kok sedina sewengi, ya bodol matanya. Nangis, bahagia, sedih itu, ini ternyata menyehatkan mata. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di keheningan malam menangis, Masya Allah, tahajud menangis. Yang keempat, menurut ilmu kedokteran, menangis itu bisa melepaskan stres dan rasa sakit emosi. Nah, di sini, kalau panjenengan larati, nangis, ndak usah dingken, ndak usah ditahan. Lara hatinya nanti turun normal begitu.
Termasuk duwe bojo ngenek nati nangis Pak. Ini. Nanti enaknya itu kurang. Nih. Apa maning wong wadon kalau ibu-ibu disakiti bapaknya itu nangis, itu nanti berkurang. Sing maune sengit karo sing lanang turun. Sing lanang dari balangi duit mari. Wong wadon itu kan pangerane duit, kelambine jarit kan begitu. Angger duit akeh kelambine apik mesti yang guyu. Gitu. Itu perempuan itu. Yang keempat, menangis itu ternyata meningkatkan keterikatan dan kedekatan secara psikologis. Ada saudara ketemu nangis, kerangkulan, ini ternyata semakin dekat. Ada tamu datang, "Nun sewu Pak, kula mboten gadah arta, badhe mendet nyuwun nyampil arta Pak." Nangis, ndak tega kita itu. Ilmu ngutang itu begitu Pak. Nangis, nggak tega itu. Ternyata menimbulkan empati dalam diri kita. Maka dari itu, itulah rahasia sains dalam hadis tentang menangis. Yang keempat, Bapak Ibu, sunnah yang keempat, selalu husnudzon, selalu berprasangka baik. Nah ini Qur'annya ada, hadisnya juga ada. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, ana indadhanni abdi bi. Aku Allah maksudnya itu sesuai prasangkaan hambaku, kata Allah. Wa ana ma'hu idza zakaroni, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Jika ia mengingatku saat sendirian, maka aku Allah akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku Allah akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan itu. Ini perkumpulan malaikat artinya itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat dan hadis di atas secara jelas meminta kita untuk selalu berprasangka baik, selalu husnudzon, selalu berpikir positif terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Mengapa demikian? Kok kita harus positive thinking? Kita harus berprasangka baik? Karena berprasangka baik itu menurut ahli kesehatan menjadi faktor yang sangat menyehatkan untuk tubuh kita. Nah ini, bahkan orang yang punya prasangka baik ketika sakit mudah sembuh. Ini ada seorang ahli sains namanya Kazuo Murakami. Ini ilmuwan dari Jepang. Beliau meneliti tentang gen, Pak. Gen itu cara gampangnya begini, ini kan manusia. Di dalamnya ada triliunan sel kita itu. Di dalam sel itu salah satunya ada gen. Nah itu. Nah menurut Kazuo Murakami tadi, orang kalau kepengin sehat, kalau sedang sakit kepengin cepat sembuh, maka aktifkan gen yang positif yang ada dalam tubuh kita. Insya Allah sehat, yang sakit cepat sembuh. Itu contoh, Pak. Kita punya masalah besar.
ketone gede banget. Padahal masalah besar itu di mata Allah kecil. Kita menganggapnya besar, kita stres. Kita pusing 19 keliling. Orang mau terima 7 keliling, 19. Kalau ini stres kita dibiarkan, kita sakit, Pak. Sakit fisik, sakit psikis. Lah agar kita tidak sakit, menurut ahli tadi itu, maka caranya adalah mengaktifkan gen kita agar gennya itu positif. Caranya kita selalu bahagia dan positif thinking. Nah ini, kalau kita bahagia, kalau kita selalu berpikir positif terhadap Allah dan sesama manusia, maka kita akan tetap sehat, imun kita tetap berkualitas, sakit kita akan mudah sembuh. Nah ini penelitiannya Kazuo Murakami. Bapak Ibu, kalau orang pikirannya positif, meskipun sakit, biasanya tetap syukur. Nah ini yang hebat itu di sini. Tidak mengeluh, tidak bersula, tidak negatif terus. Karena syukur ketika sakit. Alhamdulillah, saya diparingi sakit, jadi bisa kumpul dengan keluarga. Kalau lagi sehat tidak pernah di rumah. Jadi sakitnya itu disyukuri. Ini yang jarang dari kita, Pak. Alhamdulillah diparingi sakit, ketunggon bojo. Maune ora tahu ketunggon. Alhamdulillah sakit, kawan saya, sahabat saya, tetangga saya pada datang ke rumah, peduli, mendoakan, dapat perhatian. Awalnya tidak pernah diperhatikan tetangga, karena sakit diperhatikan, syukur itu. Bahkan nuwun sewu, saya punya teman kiai, Pak, di Kebumen itu. Itu cerita ke saya begini, Mas, nggih Pak, bulan lalu saya kecelakaan jatuh dari motor. Saya opnam 1 minggu di rumah sakit. Tapi setelah dihitung-hitung, saya kok malah badi begitu. Ini nyata ini. Saya kaget ya. Saya tanya, badi dos pundi Pak? Iya badi ya. Amplop tilik dilir orang rampung-rampung begitu. Ini berarti orang ini sedang, atau saya perhatikan itu sedang mensyukuri nikmat sakit. Maka dari itu kalau Anda tidak punya duit, sakitlah. Ini. Insya Allah orang nasi ngamplop ya Pak. Ini rahasia sains Pak. Dalam sunnah itu, bahagia dan positive thinking itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, menyehatkan, menyembuhkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, gen kita itu nyala padam. Gen kita itu bisa menyala jika kita bahagia dan positive thinking. Seperti gembira, sukacita, percaya diri, yakin dengan doa-doa kita, atine seneng ketika kita zikir, atine seneng ketika kita duduk di sini. Ini gen positif itu naik. Dan ini adalah harta paling berharga dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, gen kita itu akan padam jika kita negatif, Pak. Gelisah, resah, stres, sedih, takut, apa-apa rasanya kurang baik, mengeluh. Ini negatif semuanya. Niki gampang meriang, gampang cepat mati. Nah, ini begitu. Maka dari itu, mulai sekarang Bapak Ibu gembira kita, bahagia, positive thinking. Insya Allah sehat. Ada seseorang itu Pak, divonis oleh dokter. Hasil medis Anda terkena kanker stadium 4. Pulang dia itu sedih, ya Allah, nangis, ya Allah, bingung, mati. Karena gen negatif itu lebih kuat. Tapi ada satu orang ke dokter, setelah dicek medis, hasilnya Anda terkena penyakit tumor ganas.
Ketika diberitahu oleh dokter, dia itu malah senyum tertawa, santai. Gen positifnya itu ditingkatkan, selalu berdoa dan bahagia. Dokternya bingung, Bapak kena kanker ganas kok masih bisa ketawa Pak? Jawabnya apa? Halah dok, wong kuduwe Gusti Allah kok bingung. Begitu. Itu begitu. Akhirnya ia sehat, meskipun dalam dirinya ia berkawan dengan tumor ganas. Tapi panjang umur, sehat. Ini, masya Allah. Ini. Nuwun sewu, kadang dokter itu juga aneh. Kayak penentu kehidupan begitu nggih. Itu. Kadang-kadang lewati Gusti Allah, sendure Gusti Allah lah itu. Dicak cek. Kayaknya 3 bulan maning mati Pak. Betul Pak, begitu. Saya pernah itu divonis oleh salah satu dokter di Purwokerto itu, Pak jenengan itu ininya tinggi, itunya tinggi. Apa jenengan ndak kasihan Pak dengan anak istri jenengan? Lah terus pundi sih dok? Nanti kalau mati gasik jenengan apa ndak kasihan? Saya hitung kok 1 bulan kemudian dokternya malah sing mati Pak. Betul, ini cerita nyata ini. Cerita nyata. Saya nggak perlu menyebut namanya. Ceritanya, masya Allah. Ngapunten nih. Ada cerita nyata lagi. Istri saya itu lahiran anak 3 dan 4 kembar. Itu kembar. Terus tidak mau operasi, tidak mau sesar. Saya bilang kalau tidak mau sesar ya persalinannya di bidan Bu. Dah di bidan. Setelah persalinan HB-nya itu turun. Kalau normal 11 turun jadi 4. Akhirnya koma, pendarahan hebat. Jam 1 dini hari, kemudian digotong-gotong masuk ke ICU ke rumah sakit di Cilacap. Itu. Loh saya itu kan punya Gusti Allah. Saya punya Rasulullah. Yang saya baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah. Subhanallah. Jam 2 dokter jaga datang. Jawabnya apa? Ngomongnya nggak enak sekali. Arep mati tembe digawang ngeneh jajal. Itu. Saya pegang dokternya. Anda itu tugasnya satu dok. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dengan baik. Bukan memvonis usia. Usia ada di tangan Allah. Begitu. Kelakep dokternya menang. Nek jawab tekamplong temen. Wong ustadz sing ngomong kaya. Masyaallah. Akhirnya itu alhamdulillah ya, nyuwun karena Gusti Allah, pasrah dengan Allah, hati bahagia, sedikit sembuh. Loh, alhamdulillah orang bojo maning wong mari. Ini begitu. Masya Allah. Jadi kadang-kadang dokter itu prediksi dunia Pak. Umur usia itu bukan di tangan dokter, tapi di tangan Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, satu lagi Pak, ada penelitian di Jepang. Ini penting Pak. Ada sekelompok orang, sekitar 30-an orang. Itu hari itu diminta puasa. Setelah puasa dicek gula darahnya. Setelah dicek gula darahnya, sekelompok orang tadi yang jumlahnya 30-an kurang lebih, itu dimasukkan ke dalam kelas, kemudian ikut kuliah dengan dosen yang galak, serius, streng, sepaneng. Dan dosennya itu nggak pernah memberikan cerita lucu sedikit pun. Ini kelas yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua ada 30 orang lagi. Hari itu disuruh puasa. Lalu semuanya dicek gula darahnya. Setelah dicek gula darahnya, kelompok yang kedua ini disuruh masuk ke suatu ruangan untuk menonton pertunjukan komedi yang sangat lucu. Satu kuliah serius, yang kelompok kedua nonton komedi sing lucu-lucu itu. Setelah itu selesai, kedua kelompok itu dikumpulkan, kemudian diminta untuk makan makanan yang enak-enak. Anak sate, anak gulai, anak capcay, anak cempe, barang gitu. Makan semuanya. Setelah semuanya kenyang, semua orang yang ikut kuliah serius, sepaneng setreng, dan orang yang nonton komedi itu kemudian dicek gula darah. Hasil penelitian membuktikan bahwa orang yang ikut kuliah sepaneng setreng
itu gula darahnya naik 123 mg per desiliter. 123 mg/dl naik. Sedangkan kelompok orang yang menonton komedi lucu itu hanya mengalami peningkatan 77 mg/dl. Jadi kalau orang hidup terlalu serius, sepaneng, mapa maning melu kuliah orang ana lucune niku, ini naik gula darahnya 123. Kemudian yang melihat komedi tadi hanya naik 77 mg/dl. Maka hasil penelitian ini saya kaji. Jadi saya mikir, jadi ustadz ya kudu bisa mandan lucu. Nek ora lucu ora payu begitu. Nah kalau tidak lucu nun sewu Pak, gula darah jamaah naik. Kalau gula darah jamaah semakin naik gara-gara ikut pengajian, kira-kira yang dosa siapa? Ya ustadznya itu. Salah. Maka dari itu gembira, bahagia, tidak stres. Ngaji ada ilmunya, ilmiah, Quran hadisnya ada, tapi ada sains-sains yang bisa diinterkoneksikan dengan kehidupan kita, disanding dengan yang santai, yang gembira, ada lucunya dan lain sebagainya. Maka dari itu Nur Sewu, alhamdulillah kita upayakan hidup itu begitu, sehingga kita bisa semakin sehat. Ketika kita sakit, kita bisa segera sembuh. Cekap. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu 4 sunnah yang dapat dikaji melalui pendekatan sains ilmiah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Oh, cukup? Oh, ada. Monggo. Monggo. Di mana hukumnya pada saat kita sedang sholat bersin, apakah perlu diutamakan dia? Apalagi kalau misalnya sedang jamaah bisa nanti sampingnya Sholat itu tata aturannya sudah diatur, sudah diatur, dan tidak boleh ditambah-tambahkan. Termasuk nambahi yarhamukallah itu tidak boleh. Jadi ketika Anda bersin, posisi sedang sholat, hati Anda alhamdulillah gitu. Yang lainnya itu tidak usah yarhamukallah, tidak usah. Kembali lagi yahdikumullah. Akhirnya as-sholatu khairum minan naum. Cukup di batin, di hati panjenengan, alhamdulillah. Yang lain silahkan melanjutkan bacaan doa dalam sholat. Begitu. Oh. Ya itu minum obat Pak lah. Pun cekap ya bersin minum obat Pak. Ya begini Pak, bersin itu faktor penyakit, faktor karena kondisi tubuh. Tetap kita alhamdulillah gitu. Yang mendengarkan, karena ini sunnah, yang mendengarkan silahkan alhamdulillah gitu. Tapi tidak berulang-ulang, kondisikan. Kalau yarhamukallah cukup, kemudian bersinnya 10 kali, ini harus 10 kali, enggak begitu. Tapi disesuaikan, karena ini sunnah bukan wajib begitu. Tetap yang bersin juga alhamdulillah 10 kali kan, itu kan berarti meskipun kondisinya tidak sehat, dalam kondisi cuaca dan lain sebagainya, itu dalam rangka mengeluarkan kuman itu tadi begitu. Jadi tetap alhamdulillah gitu.
Dan itu tidak harus dilafadzkan secara keras, jahar. Hajim, alhamdulillah, enggak usah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disirkan juga bisa. Alhamdulillah. Begitu. Ngoten nggih. Monggo Pak. Nggih. Dapat tambahan dari Ustadz Taksin, Ustadz Fa'roni. Jadi begini, bersin dalam kapasitas normal, itu dalam tanda kutip arahnya itu menyehatkan, mengeluarkan kuman. Tapi ketika bersin berulang kali, mungkin sampai 10 kali, 15 kali begitu, itu sebenarnya sternotasi itu juga keluar, kuman itu juga keluar gitu. Cuman keluarnya atau proses ledakan atau sternotasi itu karena disebabkan oleh faktor tadi itu, debu misalkan, cuaca dan lain sebagainya. Begitu. Dan ini harus kita pahami bahwa karena ajaran Rasulullah itu tidak, sunnahnya Rasulullah tadi itu tidak mendetailkan harus 10 kali alhamdulillah enggak gitu. Itu karena sunnah kita kembalikan ke kondisi kita. Kayak gitu, ke kondisi kita. Kalau kita kok bersin itu bisa mengucapkan dalam hati kita misalkan lebih banyak, itu kan juga zikir kan begitu. Zikir. Tapi ketika kondisi itu mengganggu lingkungan katakan, atau mengganggu kualitas sholat tadi misalkan, ini tentunya bisa ada tidak dimaksimalkan sesuai dengan kondisi kan begitu. Kalau dalam kajian usul fiqh itu kan ada sebuah hukum itu kan disesuaikan dengan kondisi setempat begitu. Bisa disesuaikan, tapi ini tidak bertolak belakang atau tidak bertentangan dengan nas-nas yang sudah jelas begitu. Itu begitu. Ngoten Ustaz. Monggo Pak. Ya neng pada wain kabeh kepikiran. Kasih duit Pak. Iya, begitu. Jadi gini Pak, kalau ada orang marah terhadap kita tidak perlu marah. Itu konteks sunnahnya begitu. Kalau kita ikut marah, ya sama dengan dia kan begitu. Logika berpikirnya kan begitu. Maka dari itu, tadi disampaikan oleh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi, ketika Abu Bakar dimarahi orang, dicela, dicaci maki orang, salah satu langkahnya itu diam. Kemudian diam itu ternyata mendatangkan rahmatnya Allah. Tidak membalas dan tidak balik mencela, itu yang datang ternyata malaikat. Dan ketika ini dilakukan, maka Allah yang akan membela kita. Karena status kita itu kan ketika dimarahi dizolimi kan begitu. Dizolimi atau disakiti oleh orang yang marah dengan kita. Maka sebenarnya orang yang dimarahi ketika bisa diam, sabar, tidak membalas, ini pemenang sebenarnya. Karena orang yang dizolimi itu menang. Dan orang yang menzolimi itu pihak yang kalah. Itu begitu. Itu salah satu langkah yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi sebaliknya ketika kita marah, itu kan ada beberapa tips dari Rasulullah. Bisa kita istighfar, bisa kita ambil air wudhu, bisa kita duduk, bisa kita tenangkan hati begitu. Bisa kita sholat dan lain sebagainya. Tadi dengarkan bacaan Al-Quran kan begitu. Itu bisa begitu. Itu begitu. Nah, itu pertama Pak. Yang kedua, saya pernah itu melihat ada seorang rektor UIN itu besar. Itu beliau kiai.
ada wali santri, santrinya itu dikeluarkan karena melakukan pelanggaran. Wali santrinya itu orang kaya, orang hebat, orang kaya, harta. Itu datang itu enteng resik, kiainya itu dimarahin. Saya salut itu, ketika dimarahin cuma dengkluk. Sampai marahnya itu habis, pitung karung pulang itu dia nggak ngomong apa-apa dan nggak membalas apa-apa. Saya bantu, Allahu Akbar. Ini ternyata ajaran Rasulullah begitu. Sehingga ketika orang sedang marah dibiarkan, itu dia akan habis dengan sendirinya. Baik itu. Tapi ketika orang itu marah, kemudian kita balas dengan kemarahan, itu nggak selesai-selesai. Karena ada pertarungan nafsu, pertarungan hati, yang itu pertarungan tidak baik. Begitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, jangan marah hati kita dengan orang yang marah dengan kita. Ini sulit, Pak. Ini perlu praktek dari hal kecil begitu. Tipe itu orang, ini dongkol. Tapi bagaimana hati kita tidak dongkol terhadap dia? Caranya adalah memberikan sedekah terhadap orang yang dongkoli kita. Oh, yang itu. Saya itu pernah praktek begitu itu diwadani wong ya. Jadi ngapunten, ada orang itu ada pohon itu mau roboh ke rumah gitu ya. Mau roboh ke rumah itu. Dirempuk itu tidak jadi. Setelah itu gampang, urusannya Gusti Allah itu. Saya sodakoi orang yang punya pohon itu. Saya kirim, saya sodakoi, saya baik-baiki. Begitu. Istri saya itu bilang, kayak Kanjeng Nabi Mas dengan. Wah, itu diledek begitu. Tapi ternyata kekuatan itu muncul, Allah yang menyelesaikan itu semua. Nah itu. Pohon pete 3 meter buletnya kok di atas rumah, ndak mau ditebang, itu gimana? Ketika dirempuk jawabnya siji, umai karo wit petene kan disit wit petene begitu. Repot lah. Iya, ya wong gemblungnya bisa jawab kayak gue. Tapi kita punya Allah, kita punya penyelesai yang paling tepat, yaitu dengan salah satunya itu. Sotakoi, diparingi, dekati. Allah melunturkan hatinya dengan sedekah-sedekah kita itu. Ngaten Pak? Abot pancen Pak, angel. Mlebu surga men angel abot di situ.